Siang bolong ya. Mantap. Full orange. Ini ya, ada salah satu flash disk yang error. Kemarin Pak Jero dicek. Dua persegi. Yang mana yang error? Ini, ya ini. Sudah 2 jari kan ya? Dipakai. Siap. Ini sudah paling banyak. Baru saya bisa semprot. Baru hari. Iya. Oke. Ini kenapa begini sih namanya? Biasanya K5 minyak. Seperti tidak mengisi lagi nih, tidak full lagi nih. Ada akhirnya. Mau dicas lagi nih. Sementara dicas ini sebenarnya. Kita cabut. Iya. Begitunya yang Pak. Akhirnya. Iya. Kita cek dulu dalam isinya tuh. Cabut dulu. Baru saya setting. Kita masih dalam nih. Iya. Masih tetap aja. Kami pakai 2 ampli Orange 3/9 ya. Cabut semua ke suara. Iya. Ini yang terang nih. Terang. Apa jadi cabut semua? Nggak apa-apa ya. Biarkan dulu dia. Anu burungnya tenang toh. Mengamuk di luar ini apa sih? Mengamuk. Apanya? Burungnya. Kata Pak Haji katanya sudah lumayan isinya ya. Lumayan. Sudah ratusan lah. Apa coba Ji? Ngamuk beunya ya, ngamuk. Subuh-subuh mereka keluar dengan sore-sore maghrib. Iya. Kelihatan dia masuk. Ayo Pak Haji. Masuk keluar kita keluar. Masuk. Menyemprot. Nggak apa-apa yang penting ada kendala tuh. Ngamuk deh. Mau bikin apa sini Pak Haji? Rumah pribadi sini? Pasang kepala. Jangan Pak Haji, bikin saja. Assalamualaikum.
Super gelap ini Pak Haji. Hah? Super gelap. Sini baru 2 sarang di bawah. Di atas yang mana? Besok mau ke sini pulang. Tidak respon. Orangnya cekicau. Ada yang sini ada sarang satu. Tata ruangnya ada di YouTube saya ya. 9 bulan yang lalu. Iya, 9 bulan. Iya. Tata ruangnya. Ini ya estafet. Wah, mangkok ini. Sarang mangkok. Sudah tembus ya sampai nanti dasar ini. Sudah tembus sampai lantai dasar dan sudah sampai di ujungnya. Ini bagi 2 ruangan. Sana sudah ada BW juga ya. Tembus sampai sana. Oke, kita naik ke lantai kedua. Ngamuk BW-nya ya. Tata ruang lantai 2 seperti ini ya. Ada di YouTube saya juga 6 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu ya. Di sini kita kunci ya BW-nya di ruangan ini paling ujung ini. Jadi insya Allah anak kan bisa betah ya di ruangan ini. Teknik mengunci anakan di sini ya. Kita tuntun dengan penempatan Twitter tarik ya. Jadi selalunya BW baru itu mengejar suara tarik teman-teman ya. Twitter tarik 2 sini ya paling ujung. Ini ya, titik kotorannya sudah rata. Wah, mantap ini. Nah ini ya di ruangan ini lagi. Sini juga Pak Haji. Nah ini yang sebelumnya yang kurang lebih ada 600 ventilasi ya. 600 ventilasi kita tutup. Nah, yang kita fungsikan paling nggak sampai 100 ya. Ini. Coba bayangkan teman-teman. Keliling gedung ini double 2, jaraknya kurang lebih cuma 30 cm aja ya. Jarak antar ventilasinya. Dan ini semua ini. Ya Pak Haji beli elbow sama pipanya itu kurang lebih 20 juta Pak Haji ya. Ini ya. Elbownya coba lihat teman-teman. Pipanya ya kurang lebih 600 biji. Ini sudah kita tutup. Jadi sebelum membangun RBW itu
diperhatikan juga ya, biar kita bisa meminimalisir biayanya. Nah, kalau kita paham ilmunya, insya Allah kita bisa meminimalisir biaya kita ya. Nah, karena ini ventilasi aja ini kurang lebih 600 biji, ini sudah rugi 20 juta Pak Haji ya. Ini tutup ya. Tutup ulang. Ini pakai kantong kresek. Nah, ini kita belikan dok lagi kemarin. Wih, rata ya, umur 9 bulan teman-teman. Sudah hampir setiap Twitter ya. Kalau yang putih-putih ini ya kotoran anakan. Anakan Pak Haji. Itu anaknya. Ininya, Yang menetas. yang mencret-mencret ini. Nah, anakan ya. Ini. Yang menetas. Jadi ini ya, cuma berbagi pengalaman aja. Kalau kita membangun sebuah RB itu, usahakan kita bisa minimalisir untuk biayanya ya. Contohnya seperti elbow ini ya. Kurang lebih 600 biji. Luar biasa. Nah ini ya, saya selalu pakai lar jendela di setiap ruangan ya. Ini ada penempatan Twitter tarik sini, kita tuntun BW sampai ke ujung ruang inap. Karena selalunya BW baru itu mengejar suara inap ya, suara tarik teman-teman. Jadi jangan memaksakan BW untuk menginap di atas sirip ya. Biarkan dulu dia menginap di Twitter tarik. Nanti pada saatnya siap moles, dia akan naik ke sirip. Apa ini Pak Haji? Masih ada yang maksudnya predator. Oh, kalau tidak cacat jadi tidak Haji. Tidak cacat jika itu. Tidak. Nah, Iya. udah jatuh sendiri kan? Coba. Sudah sarang mangkok ya. Anakan ini Pak Haji. Anakan. Tapi kalau Kalau begitu Haji, kalau tidak cacatnya toh gagal terbang saja. Kayak ini Haji toh. Mencret-mencret seperti ini. Ini anakan ini. anakan ini. Iya, yang putih. Titik kotoran yang putih itu anakan walet. Anakan itu. Iya, ini anakan lagi ya. Jadi jangan dulu dipanen Pak Haji. Seperti ini toh, 1 sarang, 2 sarang. Ini seminggu lagi siap terbang ini Pak Haji. Kalau sudah begini dah, bulunya sudah mulai lebat. Iya, mantap ya. Hampir setiap Twitter merata. Dan alhamdulillah sudah tembus sampai ke lantai dasar ya. Ini anakan walet ini seperti ini ya. Jadi Pak Haji ini selalu kontrol RB-nya ya. Meskipun rumahnya agak berjauhan kurang lebih 5 km ya Pak Haji. Kilometer, tapi Pak Haji selalu pantau-pantau setiap maghrib atau subuh ya. Selesai sholat subuh, Pak Haji selalu pantau terus. Mau langsung panen Pak Haji? Jangan dulu dipanen Pak Haji. Perbanyak dulu populasi ya. Ya ini ya pemakaian R3 RB baru ya, bukan RB rehab, umur 9 bulan. Alhamdulillah katanya hitungan maghrib dan di subuh hari itu sudah ratusan ekor ya, kata Pak Haji. Wow, di sini mencret juga ya. Mencret bos. Iya. Di sini tempat BW transit ya. Ini di Twitter tarik ini. Ini Twitter orange-nya ini sudah penuh dengan kotoran walet ya.
Karena selalunya BW baru itu mengajar di suara tarik teman-teman. Jadi kalau kita matikan suara tariknya di jam 8 malam itu, BW-nya biasa kabur ya. Karena dia tidak merasa nyaman adanya perubahan tersebut. Jadi usahakan suara tarik ini on 24 jam. Karena disinilah letak pertahanan kita ya di suara tarik ini. Jadi kenapa kotoran BW banyak di Twitter tarik ini? Setiap dia habis menginap ini, terus naik ke sirip, ada lagi BW baru ya. Selalu ada BW baru yang transit ke Twitter tarik ini. Ya ini ilmunya teman-teman. Jadi begini Pak Haji, burung baru yang masuk di RBW kita itu selalunya mengajar suara tarik ini Pak Haji. Jadi jika sudah saatnya moles, dia akan naik ke sirip ya. Jadi jangan memaksakan kehendak kita menginapkan BW langsung ke sirip ya. Karena banyak teman-teman katanya burung walet saya tidak mau naik ke sirip. Ya jadi terserah BW-nya ya, mau menginap di mana dan mau bikin sarang di mana ya. Begitu teman-teman. Ini sudah diserip. Ya ini ya. Mangkuk. Ya ini titik kotorannya luar biasa ya. Rata. Ini ya. Nah, ini kan siripnya sudah dialur ya. Saya arahkan itu Pak Haji supaya dialur. Alhamdulillah sudah ada ya di sirip. Jadi kalau siripnya bersih, terus dialur seperti ini, insya Allah BW-nya akan cepat moles ya di sirip. Nah, jadi jika sudah saatnya moles, dia akan naik ke sirip juga ya. Ini. Ini sudah mangkok ini Pak Haji. Tuh mangkuk sebelahnya lagi. Ya. Ini lagi ya. Ini sudah disirip. Ini sudah disirip juga ya. Jadi 2 sarang ini sudah disirip teman-teman. Jadi calon-calon orang sukses ya Pak Haji ya. Amin amin ya rabbal alamin. Katanya mau buat lagi RBW yang kedua ini Pak Haji. Ini. Mencret-mencret ya ini di suara tarik. Transit BW selalunya di suara tarik teman-teman. Wih, rata. Nah, usahakan setiap kita on-kan suatu RBW itu jangan ada gangguan apapun ya teman-teman. Baik itu hama, baik itu mati suara. Nah, jika ada gangguan seperti itu, baik itu hama maupun mati suaranya, cepat kita atasi ya. Nah, jangan berlarut-larut sampai 1, 2, 3 hari atau sampai seminggu ya. Usahakan jangan ada gangguan kalau sudah on perdana. Karena jika ada gangguan, itu akan sangat sulit stabil kembali ya. Sangat sulit sekali untuk stabil. BW yang sudah kabur dari BW kita, apalagi anakan walet yang baru seminggu, 1 bulan menginap, kalau ada gangguan seperti itu, mati suara, BW-nya akan kabur ya, tidak akan balik lagi. Dan akan sangat sulit stabil ya. Ini buktinya teman-teman ya. Untuk penempatan Twitter tarik seperti ini selalu transit ke sini ya. Ini sampai menumpuk. Sampai menumpuk ya. Jadi BW baru menginap di suara tarik, setelah siap moles naik ke sirip ya. Itu. Nah ini ya. Tidak menumpuk di sini. Ini lar jendela. Jarak dari ini ya ke sini itu 3,5 meter ya ini. Nah, formasi 212 1 2 langkai 1 2 3 4 5 6 sirip ya. Ini 1 langkai lagi 1 2 3 4 5 sirip. Nah, jadi untuk ukuran 3,5 kali 5 seperti ini saya memakai 5 Twitter ya. Untuk Twitter inapnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dinonton di channel YouTube saya 9 bulan yang lalu. RBW Pak Haji Rudi. Ukuran 6,5 kali 17 ya. Ini mencret-mencret. Wah, Pak Haji. Kalau sudah begini Pak Haji RBW-nya kita, insya Allah tinggal dikontrol saja ya. Hama sama suaranya jangan mati dan jangan ada hamanya insya Allah.
Ini sudah banyak menginap ini. Iya. Sudah banyak Pak Haji kalau begini. Dan hitungannya juga kita sudah ratusan kan? Nah, Ini atas 200. ini. Rata betul. Ish. Wih. Bagaimana Pak Haji Rudi? Alhamdulillah. Kayaknya mau bikin lagi nih RBW ya. Kalau begini bikin Ini ya ruangannya seperti ini ya. Ini lar depan. Masih ada lagi lar sebelah sana ya, untuk depannya. Yang paling depan sana dekat menara masih ada. Setelah itu ini ya larnya. Nah di sini kita bagi dua ruangan. Kasih begini ya. Lar pintu ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter kali 2 ya. Ini penempatan yang tertarik kita. Biasanya pemikiran teman-teman katanya kalau banyak ventilasinya Pak Haji semakin dingin katanya. Oh tidak seperti itu Pak. Karena suhu panas yang berada di area gedung luar ini akan masuk ya di saat musim kemarau. Begitu pula di musim dingin. Pada saat musim dingin ya, musim hujan, itu suhu dingin yang ada di luar akan masuk juga. Jadi suhu dalam ruangan ini tidak akan stabil Pak Haji. Kalau terlalu banyak ventilasi seperti ini ya, tujuannya kita mengatur ventilasi itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, agar baik di musim panas, di musim kemarau maupun di musim penghujan suhunya stabil ya. Itu Pak Haji tujuannya. Jadi kenapa kita tutup ventilasi hampir semua ya. Jadi satu ruangan seperti ini paling kita gunakan 4 sampai 8 ventilasi aja teman-teman. Ini ya. Karena ventilasi Pak Haji ini kurang lebih ada 600 biji ya. Saya ulangi lagi. Ini ya sarangnya. 100-700. Menumpuk Pak Haji. Ada anak. Jadi kalau RBW kita itu terlalu lembab juga, nggak baik juga ya. Biasa sarangnya kuning. Terlalu panas juga, tidak baik juga. Kenapa kalau panas gedungnya itu biasa sarangnya pecah-pecah Pak Haji. Terlalu banyak angin, sarangnya juga tidak utuh ya. Biasa dia pecah-pecah sarangnya ya. Kalau terlalu banyak angin yang masuk ke ruangan inap ya. Itu yang menyebabkan sarang pecah-pecah atau tidak utuh. Karena baru moles langsung kering ya. Dia bilang Pak Haji, apa Pak Haji? Belum kering minta lagi ya? Ini apa ini? Kotoran. Iya, kotoran Pak Haji, kotoran walet. Ada sarang. Sarang sudah mangkuk ini Pak Haji. Calon-calon sukses ya. Insya Allah. Iya. Jadi ini ruangan yang kita bagi dua ruangan. Terus kita kasih lar seperti ini. Di sini ada lar lagi ya. Jadi ini. Di sini lar. Sini lar pintu. Di sini lar jendela lagi. Jadi insya Allah semua ruangan terisi ya. Semua ruangan akan terisi. Jadi ilmu walet itu gampang-gampang susah teman-teman. Yang penting kita pahami bahwa BW itu selalunya mengejar suara tarik ya. BW baru. Jadi kita tarik dulu BW-nya sampai dia menginap ke Twitter, tarik dulu. Setelah itu akan transit ke sirip. Jadi begitu ya prosesnya teman-teman. Jadi jangan tarik langsung menginap di sirip. Tidak seperti itu. Ada juga sih yang langsung menginap ke sirip tapi biasanya burung remaja ya. Tapi kalau anak kan biasanya selalu di suara tarik dulu. Itu menurut pengalaman saya ya teman-teman. Ya. Ini bubuk ini. Ada sebagian. Kotoran ini? Iya. Ini. Iya kotoran itu Pak Haji. Kotoran walet. Jadi ini sudah aroma kotoran walet saya di ruangan ini. Biarkan dulu ya. Banyak kotoran. Nah ini di sini larnya. Terus sini ya ruangan ini lagi. Tetap waletnya rata ya titik kotorannya ini.
Bagaimanapun kita tata ruang kita, yang penting penempatan Twitter tertarik ya. Kita tuntun BW sampai ke ujung ruang inap. Bagaimanapun tata ruang kita ya ini. Ah ini. Ini ya. Ini lagi ya. Rata ya. Ini lagi. Ini lagi ya. Ini rata. Jadi di sini lar. Dan ini larnya lagi ya. Sampai ke ujung ruang inap. Sarang sudut. Itu namanya sudut. Nah ini ujung ruang inap ya. Nah ini. Jadi rata ya. Tidak ada yang kosong Twitternya ini. Ini. Ini anakan ya. Sudah mulai mules. Full orange ya. Ini ya. Ini. Ini ujung ruang inap ya. Jadi semua ruangan terisi ya, insya Allah. Kalau penempatan Twitter tariknya tepat ya. Yang penting penempatannya itu kita tahu fungsinya ya, untuk menuntun BW sampai ke ujung ruang inap. Sudah lantai 3 nih Pak Jadi? Ya. Jadi semua ruangan untuk lantai 3 ini terisi ya? Alhamdulillah, terisi semua. Iya, terisi semua ini. Ya. Jadi tinggal dijaga hamanya Pak Haji sama suaranya jangan bermasalah ya. Di sini kita pakai karpet hijau. Jadi untuk warna karpet itu bebas ya teman-teman. Mau pakai hijau, merah, bebas. Kalau hijau ini warna surga. Ya, karena BW itu dia mengejar suara tarik aja ya. Ekolokasi dia. Sarang di atas. Ini sarang sudutnya. Sarang sudut. Ini sarang Twitter namanya ini karena dia terletak di Twitter ya. Di sarang sudut. Eh. Kesarangan mampu. Jadi RBW Pak Haji ini tanpa pancingan ya. Tidak ada pancing. Tidak ada pancingan, langsung sirip ya, sudah dialur. Rata Pak Haji. Berarti banyak. Menceret Pak Haji. Cerai. Tapi yang putih ini ya makan nih. Anakan ini Pak Haji yang putih. Apalagi kalau Pak Haji di musim panen kan, panen padi wah. Itu biasa banyak penambahan Pak Haji. Jadi penambahan BW itu kadang banyak kadang sedikit ya. Iya. Jadi kalau sedikit penambahan, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan untuk merubah atau merehab RBW kita ya. Karena memang siklusnya seperti itu teman-teman. Kadang banyak. Ya, kadang banyak, kadang sedikit ya. Itu hal wajar dalam dunia walet. Kalau sadar ada banyak. Kalau bisa lihat sedikit. Silakan ya yang mau bertanya. Siapa tahu ada pertanyaan terkait RBW ini ya. Kita akan bantu jawab semampu kita, sesuai kemampuan kita ya. Bukan karena kita hebat. Jadi untuk melihat kualitas suatu suara itu sebaiknya dari RBW on perdana ya. Bukan RBW yang sudah lumutan, yang sudah banyak isi. Jadi ini RBW Pak Haji kita kerjakan dari nol ya, dari awal. Alhamdulillah ini. Wow. Kalau sudah begini Pak Haji senyum-senyum Pepsodent ya. Tidak lama lagi nih tim TWK diundang lagi nih untuk RBW kedua dan ketiga Pak Haji. Kayaknya. Salah satu bukti bahwa BW itu selalu punya suara tarik ini ya. Titik kotorannya sudah menumpuk. Genap 1 tahun ini baru saya bersihkan. Sapu dong. Alhamdulillah Pak Maskur ya, Inces Hendra Maulana. Jadi ini
untuk menaranya ya. 3 kali 4,5 aja Pak Di? Kali 3. 4 kali 3 ya. Untuk menaranya. Untuk LMB-nya ini 50 kali 120. 50 kali 120 meter ya. 120 meter. 120 cm ya. Untuk LMB-nya. 5 tingginya, 120 cm lebarnya ya. Kalau teknik mengunci jampir itu Saprula ada juga caranya ya. Kalau itu yang bisa mengunci jampir itu cuma satu orang ya di Konawe, yaitu Kanda Ali Wardana. Kalau dia itu teknik mengunci jampirnya itu sudah terbukti ya di berbagai daerah. Aji Birali, Aman Ali ya. Untuk mengetahui kualitas suatu suara itu sebaiknya dari on perdana ya. Jadi ini alhamdulillah pemakaian R3 sejak on perdana itu sekarang sudah umur 9 bulan. Alhamdulillah mampu menginapkan BW itu sudah ratusan ya. Nah ini penempatan Twitter tarik kita ya di lar. Kita arahkan ke tengah-tengah poin. Ini ya, tengah-tengah poin. Nah ini juga ke tengah-tengah ya. Usahakan ruang putar ini terang ya teman-teman. Sebaiknya ruang putar itu terang. Tujuannya memudahkan anakan untuk beradaptasi di RBW kita ya. Itu tujuannya. Nah, kebanyakan petani walet dulu itu mereka mengusahakan agar ruang putarnya ini gelap. Nah, itu menyulitkan BW untuk beradaptasi di RBW kita ya. Nah, itulah biasa mereka sering buat point zigzag ya. Point zigzag agar ruangan putar ini gelap ya, gitu. Atau remang-remang. Nah, tidak apa-apa sih kalau di zaman dulu itu kita pakai point zigzag seperti itu aman-aman aja ya, karena masih kurang persaingan. Tapi di zaman sekarang ini yang sudah menjamur ya RBW di mana-mana, kita akan kesulitan untuk bersaing ya kalau kita memakai point zigzag seperti itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Karena kalau sudah koloni, itu akan sangat sulit ditarik ya untuk RBW tetangga kita itu yang sudah umur di atas 10 tahun ke atas ya, gitu. Meskipun mereka memakai point zigzag berhasil ya, tapi kalau kita menggunakan point zigzag mengikuti mereka yang umur RBW-nya sudah 10 tahun ke atas, kita akan kesulitan teman-teman. Kita akan kesulitan ya untuk menarik anakan. Karena kenapa? Kita sudah ketinggalan ya. Yang pertama itu di populasi, kita kalah populasi. Jadi untuk memecah koloni untuk RBW yang sudah panen 2-3 kilo ke atas itu sangat sulit ya. Sangat sulit sekali. Jadi hati-hati membuat RBW di daerah persaingan. Nah, semakin banyak RBW akan semakin sulit kita menginapkan BW ya. Itu menurut saya teman-teman. Kalau ada pendapat lain silahkan komen. Nah, kita sama-sama belajar. Semakin banyak RBW akan semakin sulit kita menginapkan BW. Nah gitu ya. Kalau pendapat sebagian teknisi, pendapat sebagian petani walet, katanya semakin banyak RBW akan semakin mudah, katanya akan semakin banyak anakan. Nah, terus kenapa gedung-gedung yang sudah panen 10 kilo ke atas, kenapa panennya 10 kilo terus? Enggak bertambah Pak Haji. Jadi BW-nya panennya 10 kilo terus kan? Padahal kalau kita mau pikir anakan yang terbang di RBW yang panen 10 kilo ke atas itu ratusan ribu Pak Haji. Nah, kemana kira-kira anakan walet tersebut? Nah, dikatakan lagi katanya pindah ke RBW tetangga. Terus kenapa RBW tetangga itu masih galau juga Pak Haji? Tidak ada penambahan ya. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa semakin banyak RBW di daerah persaingan maka akan semakin sulit kita menginapkan BW ya. Nah, suatu keuntungan bagi teman-teman yang punya RBW di daerah tunggal ya, tidak ada persaingan dan populasi banyak. Nah, itu akan cepat perkembangannya. Apalagi didukung dengan tata ruang dan suara yang jos ya, insya Allah. Oke Pak Haji, langsung kita turun. Alhamdulillah ya.
rata kotoran. Jadi ilmu walet itu bukan ilmu berandai-andai ya. Pakai logika aja teman-teman. Tidak perlu pakai ilmu ini itu ya. Nah, kalau sudah saatnya berkembang, insya Allah berkembang. Apalagi di daerah tunggal, tidak ada persaingan. Nah, insya Allah BW-nya akan cepat berkembang ya. Andi Syahrir Swaib, alhamdulillah saudaraku, sukses selalu ya untuk RBW-nya. Jadi penambahan tipis-tipis maupun banyak di suatu RBW itu adalah hal wajar ya. Jangan cepat-cepat kita menarik kesimpulan ya bahwa RBW kita ini salah ininya, salah itunya. Nah, minimal itu kalau saya pribadi 5 sampai 6 bulan ya. Baru kita bisa menarik kesimpulan. Itu pun 5 sampai 6 bulan itu kecuali tidak ada penambahan 1 ekor pun. Tapi kalau ada penambahan 1 ekor pun dalam jangka waktu 3 bulan itu jangan rubah teman-teman. Karena kita tidak akan bisa membandingkan ya RBW kita sama RBW tetangga dan RBW teman-teman kita ya di daerah lain. Jangan membanding-bandingkan karena akan beda isinya. Karena kenapa? Sekalipun kita membuat RBW berdampingan, misalnya contoh ya, kita membuat RBW 4x8, 2 RBW ya. 2 RBW dan itu saling berdampingan, ukurannya sama, tata ruang sama, suara sama, semua sama ya. Belum tentu sama isinya teman-teman. Jadi begitu ya. Kalau sudah ada penambahan, pertahankan. Mau tipis, mau banyak, itu pertahankan ya. Kalau menurut saya, sesuai populasi daerah kita masing-masing. Jadi ini ya, parfum jago-jago kita ini. Bang Imel, tadi ada jampir Bang Imel, terlambat saudaraku ini. Di sini kita pakai 2 ampli ya, ampli orange. Alhamdulillah sudah umur 9 bulan. Lumayan ya perkembangannya, banyak atau sedikitnya perkembangan kita syukuri ya. Alhamdulillah hitungan Pak Haji itu sudah ratusan katanya, ratusan BW ya, yang masuk pada saat maghrib dan subuh yang keluar ya. Jadi sementara kita penyemprotan lagi ya untuk parfumnya. Nah, jadi ini 2 parfum yang kita kombinasikan ya. Siap, Uut Barito, salam sukses selalu ya. Salam sukses dan sehat selalu buat saudaraku Uut Barito Rahmadi Adi. Jadi ilmu walet itu menurut saya gampang-gampang susah ya teman-teman. Jangan kita selalu membandingkan RBW kita dengan RBW tetangga dan RBW teman-teman kita di daerah lain. Karena pasti akan beda ya perkembangannya. Apalagi ada tetangga kita yang datang mempengaruhi ya. Bilang, wah di sana katanya cepat perkembangannya. Baru umur 3 bulan burungnya sudah ratusan ekor. Iya akan beda, nggak akan sama ya. Nggak akan sama isinya, pasti beda isinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya. Kita mainkan lagi nih. Itu tadi gagal terbang nih. Gagal terbang Pak Haji kalau tidak masih utuh. Kalau masih utuh gitu. Masih utuh. Masih ada kepalanya, masih ada sayapnya toh? Kakinya. Iya, kakinya. Gagal terbang Pak Haji. Jadi ya ini ya salah satu ilmu juga. Kalau kita menemukan bangkai burung di RBW kita dan dia utuh ya, tidak ada cacat sama sekali, berarti BW itu gagal terbang. Kecuali dia terdapat cacat, misalnya hilang kepalanya, hilang sayapnya atau kakinya, bisa dikatakan bahwa ada hama ya, ada hama di RBW kita, cari sampai dapat. Kalau BW-nya cacat ya teman-teman. Tapi kalau BW-nya tidak cacat, itu biasa gagal terbang, hal biasa ya dalam suatu RBW.
Oke ya teman-teman, kita lanjut dulu untuk penyetingan lagi nih amplinya. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.